SPMB itu nanti tidak pakai raport lagi, pakainya tes kemampuan akademik. Itu yang tadi kita maksud, tidak menjadi penentu kelulusan, tapi menjadi penentu untuk nanti mereka ke jenjang yang ada di atas. Jadi nanti Sesuai dari penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti, kebijakan TKA adalah kebijakan Kemendikdasmen yang menggantikan ujian nasional untuk mengukur pencapaian akademik siswa secara terukur dan adil, dan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat. Kebijakan ini bertujuan untuk memeratakan kompetensi siswa secara nasional dan menjadi syarat wajib untuk pendaftaran SNBP ke perguruan tinggi. tidak menjadi penentu kelulusan. Karena Adapun latar belakang dari kebijakan TKA ini adalah kebutuhan akan evaluasi capaian akademik siswa yang standar, objektif, dan terpercaya setelah penghapusan ujian nasional, meninggalkan kekosongan data pembanding antar sekolah, terutama untuk seleksi masuk perguruan tinggi seperti SNBP yang sangat bergantung pada nilai raport. TKA hadir untuk menjembatani kesenjangan, mengukur kompetensi literasi dan numerasi, memetakan kualitas pendidikan, serta memberikan pengakuan yang setara untuk semua siswa di seluruh Indonesia, dan juga alat untuk refleksi perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh. itu dia akan melihat TKA. Nanti juga kami akan gunakan TKA itu untuk seleksi SPMB, jalur prestasi di tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA. Selama ini kan hanya nilai raport. Aktor kunci dari kebijakan TKA adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Peran utama Kemendikdasmen pada kebijakan TKA yaitu satu, sebagai penertiban kebijakan. Kemendikdasmen secara resmi menetapkan kebijakan TKA melalui penertiban Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Yang kedua yaitu sebagai penyelenggara utama. Kementerian bertindak sebagai penyelenggara utama TKA di jenjang pendidikan dasar dan menengah baik jalur formal, non-formal maupun informal. Yang ketiga yaitu sebagai penyusunan soal, bertanggung jawab penuh atas penyusunan bagian soal TKA untuk memastikan standar nasional sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun soal dengan konteks lokal. Yang keempat yaitu sebagai penjamin mutu, berfungsi mengukur capaian akademik murid secara objektif dan terstandar secara nasional. Yang kelima yaitu sebagai badan pengawas dan evaluasi. Kementerian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan TKA. Apakah TKA ini sudah konsisten, realistis, dan terstruktur? Dari sudut konsisten, kebijakan TKA menunjukkan konsistensi dengan arah reformasi pendidikan yang menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi sejalan dengan kurikulum merdeka. TKA juga konsisten dalam menyediakan instrumen standar nasional yang objektif untuk mengukur capaian akademik individu. Sedangkan dari sudut realistis, pada aspek realistis ini kebijakan TKA menuai pro dan kontra. Adapun dari sudut pandang pro, TKA dianggap realistis sebagai alat ukur yang terstandar dan diakui secara nasional, membantu pemerintah, sekolah, dan murid dalam pemetaan kompetensi. Adapun dari sudut kontra, pihak kontra berpendapat bahwa TKA beresiko melanggengkan ketidaksetaraan karena siswa dari latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis yang kurang beruntung mungkin kesulitan mengakses persiapan yang memadai, sehingga dianggap kurang realistis dalam konteks keberagaman kondisi pendidikan di Indonesia. Dari sudut terstruktur, secara struktur kebijakan TKA terlihat terencana. Yang pertama yaitu sudah ada landasan hukumnya. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 yang menyebutkan TKA sebagai asesmen standar nasional. Yang kedua yaitu sudah memiliki mekanisme dan tujuan yang jelas dari kebijakan TKA ini. Dalam persiapan tes kemampuan akademik TKA yang akan berlangsung November mendatang, SMA Negeri 5 Banjarmasin juga melaksanakan simulasi TKA untuk mengukur kesiapan para siswa dan memastikan kondisi sarana prasarana penunjang TKA.
Pelaksanaan TKA di lapangan dilakukan secara terpusat di satuan pendidikan masing-masing, mirip dengan asesmen nasional dengan menggunakan komputer atau laptop. TKA dilaksanakan secara daring atau online dan mata pelajaran yang diuji ada 3 mapel wajib, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Ditambah 2 mapel pilihan sesuai peminatan. Adapun TKA tidak menentukan kelulusan siswa karena kelulusan merupakan wewenang satuan pendidikan. Hasil tes berupa skor numerik dan kategori capaian yang berfungsi sebagai tolak ukur kemampuan akademik siswa. Dampak dari kebijakan TKA ini berdampak sangat signifikan. Dampak positifnya yaitu TKA memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian bisa memetakan mutu pendidikan dan meningkatkan daya saing lulusan untuk dunia kerja atau studi lanjut dengan standar nasional, serta memotivasi inovasi pembelajaran. Namun, dampak negatifnya meliputi stres dan kecemasan siswa akibat tekanan, potensi ketidakadilan bagi siswa di daerah kurang fasilitas, kesenjangan akses bimbingan belajar, serta resiko stigmatisasi jika tidak diiringi pemahaman holistik tentang kecerdasan. Mendorong siswa hanya fokus pada instan bimbingan belajar tanpa membangun nalar intrinsik. Kebijakan TKA memiliki beberapa kelemahan utama. Kelemahan tersebut meliputi yang pertama yaitu ketimpangan akses dan infrastruktur. Terdapat kesenjangan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil. Yang kedua yaitu masalah teknis pelaksanaan. Pelaksanaan TKA secara daring seringkali diwarnai kendala teknis, seperti pemadaman listrik, koneksi internet yang tidak stabil, dan gangguan server yang dapat merugikan peserta ujian di lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu resiko kecurangan dan integritas. Pelaksanaan tes yang tidak serentak di seluruh wilayah membuka celah untuk terjadinya kebocoran soal yang disebarluaskan melalui media sosial seperti TikTok ataupun Twitter oleh peserta, guru, atau pengawas serta praktik jual beli soal. Yang keempat yaitu tekanan psikologi dan stres. Tes ini tetap dapat menimbulkan stres dan tekanan bagi siswa, terutama jika hasilnya menjadi faktor utama dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Yang kelima yaitu pengukuran yang tidak komprehensif. TKA cenderung hanya mengukur kemampuan akademis siswa dalam beberapa bidang studi tertentu, sehingga tidak dapat menilai potensi dan kemampuan siswa secara keseluruhan, termasuk keterampilan non-akademis atau bakat lainnya. Nah, langkah terbaik yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan TKA adalah yang pertama yaitu memperjelas tujuan dan indikator kebijakan secara SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Yang kedua yaitu memperkuat sosialisasi dan pendampingan kebijakan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, memeratakan dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala dan berbasis data. Hal ini bertujuan agar kebijakan TKA ini dapat berkesinambungan ke depannya dan dapat lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kebijakan tes kemampuan akademik di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.